Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Pada pembelajaran semester genap ini, materi dampak sosial informatika ini sebetulnya dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah kewargaan digital, kemudian kolaborasi di era teknologi informasi, yang terakhir adalah dampak perkembangan teknik informatika dalam masyarakat. Materi kita kali ini kita akan pusatkan pada pembahasan tentang kewargaan digital. Mungkin di mapel lain kita sudah pernah mendengar yang namanya warga itu bagaimana. Dalam pembelajaran informatika ini kita akan membahas tentang kewargaan digital. Anak-anakku sekalian, saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana perubahan era ini ditandai dengan masuknya teknologi di berbagai bidang, terutama teknologi digital, baik itu bidang ekonomi, budaya, pendidikan, kemudian bisnis, perbankan, infrastruktur, dan banyak lagi bidang-bidang yang lain yang telah menggunakan kemampuan teknologi digital untuk menjadikan semuanya lebih mudah. Nah, dengan revolusi industri 4.0 ini dipastikan penggunaan teknologi digital ini akan semakin lama, akan semakin banyak digunakan, dan tentunya perubahan-perubahan menjadi ke arah yang lebih canggih itu akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga penggunaan teknologi digital ini akan mampu memberikan kegiatan baru, kemudian pekerjaan baru, baik berupa hard skill maupun juga soft skill. Jadi kemampuan yang secara nyata maupun secara program. Nah, mampu berkomunikasi dengan baik, dengan memiliki kemampuan memecahkan suatu masalah, merupakan salah satu dasar kemampuan masyarakat untuk memenuhi tantangan revolusi industri ini. Jadi seseorang itu diharapkan bisa menjadi lebih terampil, lebih kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita akan membahas kewargaan digital yang akan mempunyai beberapa korelasi atau hubungan dengan era revolusi industri 4.0. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh untuk keterangan kewargaan digital, perlu kita ketahui istilah tentang yang ada dalam kewargaan digital. Yang pertama, warga digital. Apa sih warga digital itu? Yaitu adalah orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Inilah yang disebut warga digital. Jadi pada dasarnya orang yang dapat menggunakan teknologi dengan baik dan bisa menggunakan teknologi secara tepat. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi atau TI untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, berkreasi, ataupun hal-hal yang bersifat baik atau positif dalam hal teknologi informasi. Itulah yang disebut warga digital. Kemudian
Sekarang kita membahas tentang poinnya, yaitu kewargaan digital. Apa sih kewargaan digital itu? Konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya atau cyber, istilahnya yang lain itu, dengan baik dan benar. Jadi kewargaan digital itu berarti kita harus mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, ada 9 komponen kewargaan digital. Nah, komponen ini yang nanti akan mempengaruhi seseorang itu dalam masyarakat digital atau penggunaan teknologi informasi yang dalam bentuk digital. Yang pertama, akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Tapi tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi, karena akses ini nanti akan terbagi menjadi banyak hal. Ada yang user atau pemakai, ada yang pembuat, developer, ada yang admin atau orang yang menjalankan, orang yang mengatur, dan sebagainya. Itu komponen yang pertama dalam kewargaan digital. Yang kedua, komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan kekurangan komunikasi tersebut. Entah itu komunikasi dalam bentuk chat yang berbentuk teks, ataupun video call yang berbentuk suara dan gambar, ataupun hanya berbentuk suara. Ada literasi digital. Kalau kita di sekolah mungkin ditekankan untuk literasi numerik dan literasi membaca. Nah, di sini ada literasi digital. Ini bersifat umum, di mana proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Tadi kalian diberikan informasi atau mencari informasi yang kemudian untuk digunakan menambah pengetahuan kalian dalam pengetahuan digital yang saat ini sedang banyak digunakan oleh orang. Yang keempat, hak digital. Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Dalam penggunaan digital, mungkin semua orang mempunyai hak privasi di mana datanya harus dilindungi. Datanya tidak boleh dibobol oleh orang lain, dan orang lain tidak boleh mengambil, membobol, mengunduh, mendownload semua data yang berbentuk privasi tanpa izin dari orang yang punya. Nah, setiap warga digital juga mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi, yaitu membantu pemanfaatan teknologi mengikuti aturan yang berlaku. Di negara kita sudah disusun namanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang ITE ini disusun oleh pemerintah supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh warga digital dalam menggunakan teknologi digital untuk komunikasinya sehari-hari. Kemudian ada etiket digital atau etika digital, di mana menggunakan teknologi digital pun harus disertai dengan etika yang baik. Jangan sampai kita menggunakan teknologi digital tersebut melanggar hak orang lain, bahkan melakukan tindak kriminal yang nanti pada akhirnya dapat menyebabkan kita berurusan dengan ranah hukum atau tindak pidana. Jadi etika digital ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan etika tata krama dan kesopanan yang kita pelajari pada mapel mungkin PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, dan terutama adalah mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
hampir sama, cuma kita akan diminta mengaplikasikannya, menerapkannya dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan digital ini mutlak karena sifatnya penggunaan teknologi digital itu rata-rata adalah digunakan di semua sektor atau semua bidang dan rata-rata bersifat online, bisa diakses dari manapun di seluruh bagian bumi ini asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga keamanan digital harus kita jaga dan jangan sampai kita merusak keamanan digital milik orang lain. Selanjutnya, hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Sebagaimana tadi, bahkan sekarang di negara kita Indonesia, kepolisian membangkitkan namanya polisi cyber, di mana ini akan mengurusi pelanggaran-pelanggaran yang melanggar UU ITE yang telah disusun dan disempurnakan oleh pemerintah dan DPR, supaya penggunaan teknologi digital, teknologi internet dan lain sebagainya tidak melanggar hukum, baik terhadap pemerintah, terhadap organisasi atau individualisme masyarakat warga digital di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Kemudian transaksi digital. Yang paling banyak kita lakukan di sini adalah transaksi digital dalam bentuk jual beli online. Nah, di sini jual beli online sekarang sudah banyak sekali disediakan oleh mereka yang berbisnis dalam dunia digital atau dunia online, di mana mereka membuat toko bersama atau transaksi yang lainnya yang berhubungan dengan keuangan, pengiriman barang dan jasa dan seterusnya. Nah, tapi masyarakat digital harus menyadari, baik penjual maupun pembeli, resiko dengan menggunakan transaksi digital juga cukup tinggi, sehingga harus berhati-hati supaya tidak ada penipuan. Maka gunakanlah aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya. Misalnya adalah aplikasi jual beli online yang sudah banyak digunakan dan sudah memenuhi kaedah aturan hukum di Indonesia. Misalnya Lazada, Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, atau mungkin dari yang luar negeri, mungkin AliExpress, Alibaba, kemudian ada macam-macam yang dari Eropa dan sebagainya. Asalkan sudah terpercaya dan sistemnya sudah sesuai dengan standar keamanan nasional ataupun internasional, mungkin bisa kita jadikan pertimbangan untuk penggunaan transaksi digital. Kesehatan digital. Nah, ini yang banyak terjadi adalah pada anak-anak usia sekolah. Di balik manfaat teknologi digital, ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan, baik fisik maupun mental. Kalau fisik, biasanya yang paling banyak menyerang kesehatan seorang pengguna teknologi digital adalah kesehatan mata. Terlalu lama di depan gadget, terlalu lama di depan komputer maupun laptop, itu bisa merusak kesehatan mata. Sehingga istirahat sangat digunakan. Harus ada jeda waktu dalam penggunaan gadget tersebut. Kemudian ada lagi kesehatan mental. Ketika seseorang sudah kecanduan game online misalnya, atau permainan-permainan online yang lain, mereka bisa melakukan apapun karena mentalnya bisa terganggu. Salah satu contoh adalah ketika dia sudah kecanduan game online, kemudian dia tidak punya uang, dia akan mendapatkan uang itu dengan segala cara, misalnya mencuri, merampok, bahkan membunuh. Ini sudah banyak berita-berita seperti itu. Atau gangguan mental yang lain, karena seringkali memainkan game yang berbentuk kekerasan, sehingga jiwanya jadi agak sadis. Dia tidak segan-segan
melakukan kekerasan sesuai dengan game-game yang pernah ia coba karena terpengaruh, sehingga sangat berbahaya sekali jika menggunakan teknologi digital secara berlebihan. Dan adapun contoh-contoh merugikan lainnya sangat banyak sekali. Nah, untuk mencegahnya kita harus menyadari bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan teknologi digital juga cukup besar dan sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, untuk itu kita harus menggunakan teknologi digital dengan baik dan benar. Nah, itu tadi adalah 9 komponen dari masyarakat digital. Nah, kewargaan digital merupakan suatu kajian yang terdiri atas norma, etika, dan tanggung jawab yang digunakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kuncinya, orang yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara baik, dia disebut warga digital. Kalau belum bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan benar, maka dia bukan kategori warga digital. Apakah kita termasuk? Nah, silakan kalian lihat bagaimana penggunaan kalian dalam menggunakan teknologi digital. Nah, kewargaan digital mampu mengubah pola pikir, perilaku, dan aktivitas buruk lainnya yang ada pada diri warga digital. Sehingga kalau kita merasa sudah ikut kewargaan digital, maka dalam menggunakan teknologi kita harus berpikir, berperilaku dengan baik, beraktivitas dengan baik, beretika dalam berkomunikasi menggunakan teknologi digital, dan seterusnya. Kemudian kewargaan digital memiliki tujuan untuk menjadikan warga digital menjadi lebih baik dalam menggunakan teknologi canggih. Nah, semoga kita semua termasuk kewargaan digital yang dimaksudkan sebagaimana pendapat umum tentang kewargaan digital, yaitu menggunakan teknologi canggih dengan baik, benar, tepat, efisien, dengan menggunakan norma-norma dan etika dalam berkomunikasi, menggunakan norma agama, adat, dan budaya, sehingga kita tidak sampai melanggar etika-etika digital. Baik anak-anak, itu adalah kewargaan digital dan beberapa komponennya. Semoga bisa membantu menambah pengetahuan kalian, dan semoga bisa mampu menjadikan kalian sebagai kewargaan atau warga digital yang baik dan mampu menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Selanjutnya, fungsi kewargaan digital. Fungsi yang pertama, menciptakan rasa tanggung jawab. Penggunaan teknologi digital, apalagi gadget, mungkin HP dan sebagainya, ini sangat-sangat rentan dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya bullying, kemudian orang mengambil data orang atau mencuri data, hacking dan sebagainya ya. Dengan fungsi kewargaan digital, maka kita bisa menggunakan teknologi digital dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, menghindari permasalahan. Permasalahan di dunia digital itu lebih kompleks dan lebih mudah untuk dilakukan, karena bentuknya adalah sangat cepat. Kemudian teknologi yang kita gunakan juga terkoneksi di seluruh dunia, sehingga permasalahan di dunia digital itu banyak sekali yang terjadi setiap detik, setiap menit, dan seterusnya. Untuk itu fungsi kewargaan digital adalah menghindari permasalahan, baik permasalahan kepada pribadi seseorang maupun kepada hukum ataupun pemerintahan. Membantu proses interaksi. Jelas, dengan adanya teknologi digital, kita akan terbantu proses interaksinya. Kalau terdahulu kita terbatas hanya 1 orang, 2 orang, kemudian dengan teknologi ini kita bisa melakukan interaksi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan, dengan cepat dan biaya yang lebih murah. Menciptakan kehidupan yang bermanfaat. Tentu dengan teknologi digital di sini
kehidupan akan sangat bermanfaat jika kita mampu menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan benar. Misalnya menggunakan teknologi tersebut untuk membantu kelancaran informasi, silaturahmi, kemudian jual beli, kemudian bekerja lewat dunia digital, mencari hiburan, dan seterusnya. Cerdas dalam menggunakan media digital, jangan sampai teknologi digital mengatur kita, tetapi kitalah yang mengatur teknologi digital tersebut. Mana yang harus kita konsumsi, mana yang harus kita gunakan, mana yang harus kita tinggalkan. Misalnya ketika membaca berita, kita tidak langsung percaya. Kita cari kebenaran berita itu dengan membandingkan dengan sumber-sumber berita yang lain. Kemudian tidak menyebarkan hoax, kemudian tidak langsung menyebarkan berita yang kita terima karena kita tidak tahu apakah itu hoax atau berita yang valid atau yang benar. Untuk itulah kita harus cerdas menggunakan media digital. Jangan sampai kita membuli, kemudian kita merugikan orang lain, menjelek-jelekkan, ataupun melakukan penipuan, kemudian kejahatan-kejahatan yang nantinya akan membawa kita ke ranah hukum dengan tindak pidana yang berakhir pada penjara. Nah, sekali lagi, fungsi kewarganegaraan digital di sini menciptakan rasa tanggung jawab, menghindari permasalahan, proses interaksi, menciptakan kehidupan yang bermanfaat, terus yang terakhir cerdas dalam menggunakan media digital. Nah, sekarang etika kewargaan digital. Kalau kita tadi sudah membahas sedikit tentang etika, kita jelaskan lagi, akan lebih detail lagi di sini. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi. Sebagaimana kita diajarkan dengan mata pelajaran yang lain, bagaimanakah kita berkomunikasi dengan sopan? Ketika kita menelpon, bagaimana baiknya, omongannya bagaimana, intonasinya bagaimana, terus siapa yang kita ajak bicara, teman kita kah, orang tua, atau orang yang lebih tua, kemudian guru, atau pembimbing kita, maka kita harus bisa melakukan komunikasi dengan baik sesuai etika kesopanan. Misalnya ketika kita bertanya pada guru dengan mengatakan, Bapak, Ibu, saya mau bertanya. Kemudian dengan membalas chatting atau chat dari orang yang lebih tua, menghindari kata-kata oke, sorry, atau bahasa-bahasa yang tidak selayaknya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua ataupun seorang guru. Tidak menggunakan kata-kata yang porno, kata-kata yang mungkin dalam bahasa Jawa itu kurang ajar, atau istilahnya delodok dan seterusnya. Misal dengan temannya ataupun dengan orang lain. Berkomunikasi dengan etika kesopanan sesuai norma agama, adat, budaya, dan masyarakat di sekitar kita ini. Kemudian tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu atau membuat status yang mengarah pada provokasi. Jadi hindari update status yang menyindir orang lain, menghina orang lain, menjelek-jelekan nama orang lain, kemudian status yang bersifat provokasi untuk melawan kepada pemerintah, kemudian atau status yang provokasi mengadu domba antar teman ataupun antar kelompok golongan, ini sangat-sangat berbahaya. Dan orang yang melakukan update status seperti itu atau menulis berita status yang seperti itu, dia termasuk tidak beretika dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian tidak membagikan informasi yang bersifat provokasi kepada publik, baik itu berupa gambar, informasi data, informasi mungkin yang lain, informasi rahasia, itu jangan sampai membagikan kepada publik, karena itu akan melanggar etika dan norma-norma yang ada. Nah, yang terakhir, tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten negatif. Mungkin
konten dewasa atau pornografi, hindari melakukan akses website yang berbentuk seperti itu. Jika kita menerima kiriman video yang gambarnya berbau pornografi, hendaknya tidak menyebarkan lagi, mungkin langsung kita hapus. Kemudian kita mengingatkan teman rekan kita agar menjauhi persebaran pornografi, kemudian konten-konten berisi provokasi, berisi hoax, dan seterusnya. Nah, dengan etika kewargaan digital ini, insya Allah nanti kita akan mampu menggunakan teknologi dengan baik dan benar, tanpa melakukan pelanggaran, tanpa melakukan suatu hal yang merugikan orang lain, juga diri kita sendiri. Nah, itulah anak-anak tentang etika kewargaan digital. Semoga bisa menjadikan tambahan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa menjadi pegangan ke depan kalau kita menggunakan teknologi digital agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan juga bisa menambah teman, menambah persaudaraan. Baik anak-anak, mungkin itu adalah materi tentang kewargaan digital. Untuk dampak sosial dan juga kolaborasi akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, kemudian protokol kesehatan gunakan dengan baik dan benar, sehingga nanti kita semoga tetap sehat dan bisa menjalankan semangat kegiatan kita dalam kegiatan belajar mengajar dalam daring ini. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.